Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah komenan dari salah satu Mbak TKW, yang mana dia bertuliskan seperti ini. Alhamdulillah gajianku 25.000 bersih. Keperluan sehari-hari dikasih dan ada uang jajan kalau libur. Ini sangat beruntung sekali guys ya. Dan juga medical ulang dibayarin sama majikan. Aku jaga nenek udah jalan 6 tahun. Nenek saya umur 98 tahun. Aku tinggal berdua saja sama nenek di apartemen. Alhamdulillah anaknya semuanya baik. Jadi dengan UMR yang teman-teman tahu untuk sektor informal itu kan minimal ya 20.000 ataupun mungkin nyampe 21.000. Namun ternyata ada juga yang sampai 25.000 guys. Dan juga di sini bukan hanya UMR 25.000, dia juga segala kebutuhan mungkin seperti sabun, sampo itu dikasih sama majikan. Dan bukan hanya itu juga, kalau dia libur itu biasanya anak majikannya itu ngasih untuk jajan. Mungkin di sini ada juga yang sama bernasib baik seperti Mbak ini. Namun setelah saya prediksi kebanyakannya itu paling gaji ada juga yang masih 17 ya. 19, 20, 21 dan itu pun sangat jarang kalau sampai 22 ya 23 apalagi nyampe 25. Namun ternyata di sini ada yang nyampe 25.000 guys. Dan bukan itu saja, dia juga mendapatkan uang jajan setiap kali dia libur. Ini sangat beruntung sekali mbaknya itu ya. Nah, di sini untuk teman-teman, jadi untuk masalah gaji di sektor informal itu kalaupun dia tidak naik tiap tahun, namun biasanya kalau kita bisa mengambil hati majikan ya, kita menunjukkan kerja yang baik, itu otomatis si majikan akan memberi tambahan. Makanya di sini pemerintah tidak menaikkan gaji di sektor informal. Beda dengan di formal ya. Kalau di formal setiap pabrik, setiap majikan itu akan mengikuti aturan yang ada. Kalau seumpama 27 ya 27, dan sekarang akan naik lagi yaitu gaji sektor formal yaitu sampai 28.000 NT guys. Dan di sini untuk sektor informal jadi jangan bersedih hati ya. Karena kenapa? Semenjak saya bekerja di Taiwan, saya sering melihat begitu susah sekali ya untuk sektor informal itu naik gaji. Yang ada sektor formal itu setiap tahun naik. Namun justru di sektor informal itu yang namanya Askes ya, itu justru naik. Gaji tidak naik, namun di Askes naik. Itu yang kadang saya heran. Namun di situ kadang setiap majikan itu ada yang bisa menaikkan gaji ya. Contohnya seperti Mbak ini bisa sampai 25.000 NT guys. Dan itu bersih loh. Karena untuk kebutuhan seperti sabun, mungkin sampo itu dikasih sama majikan. Dan bukan itu saja, setiap kali libur itu dikasih uang jajan. Biasanya kan kita kalau libur itu dipotong ya. Ini sudahlah nggak dipotong, justru dikasih uang jajan. Dan tolong di sini untuk teman-teman yang mungkin bernasib sama seperti Mbak ini, coba tuliskan komentar kalian. Karena di sini jarang sekali ya yang mungkin majikan memberikan gaji begitu sangat besar, apalagi sampai ke segala kebutuhannya itu dipenuhi. Dan bukan itu saja, setiap kali libur juga dikasih uang jajan. Ini sangat beruntung sekali mbaknya ya. Dan di sini untuk teman-teman, saya yakin kalian juga bisa, yaitu dengan cara untuk bisa mengambil hati majikan, tunjukkanlah potensi kerja yang baik ya. Jadi bekerjanya dengan bagus, menjaga pasiennya atau mungkin menjaga ibunya, itu yang kalian jaga itu dengan baik. Biasanya si majikan kalau kita kerja dengan baik itu akan memberikan tambahan guys ya. Di setiap gajinya itu mungkin ada yang 1.000, kadang ada yang 2.000 ya. Jadi kan lumayan, seumpama gaji 20.000 kan bisa nyampe 22. Dengan cara ya kalian tunjukkanlah potensi kerja yang baik. Dan menjaga emaknya atau menjaga orang tuanya itu dengan baik ya, otomatis nanti si majikan, kalaupun tidak dari majikan, biasanya dari anak-anaknya itu akan memberikan tambahan. Yang tadinya 20 bisa nyampe 22, 23 ya. Dan ada juga yang nyampe 25. Itu biasanya potensi kerja si mbaknya itu baik. Dan mungkin di sini juga ada yang bernasib sama. Coba tuliskan komentar kalian. Saya Harun Saputra, Suara TKI.